Mengapa ini dinyatakan berkesinambungan dan berkelanjutan? Sebenarnya permasalahannya bukan muncul di saat-saat ini saja. Ini sudah cukup lama waktu. Ya kalau kita tarik dari tahun 1921 pasti terlalu panjang kita bercerita. Tapi pada intinya adalah ini ada masyarakat yang perlu kita ketahui, perlu kita datakan dari masyarakat yang pendatang, masyarakat yang baru hadir, kemudian masyarakat yang memang sudah berdomisili cukup lama di tempat tertentu. Tadi sudah disampaikan oleh kementerian lembaga tertentu terkait dengan permasalahan yang muncul. Hari ini pastinya tujuan kami adalah mengumpulkan atau mendatakan semua informasi dari seluruh kementerian lembaga terkait. Tadi dari BPN sudah, dari Dinas Kehutanan sudah, dari Kapolres Pasaman juga sudah, Pasaman juga sudah, dan beberapa dari informasi yang kita dapatkan akan kami kumpulir dan akan kami bawa lagi ke rapat-rapat koordinasi di tingkat provinsi selanjutnya. Sedianya kami ingin juga bertemu dengan kawan-kawan kita yang kemarin sudah bertemu di kantor gubernur untuk membahas lebih lanjut sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Apakah Pak Kapolda hadir? Saya hadir sekarang. Apakah Pak Gubernur hadir? Hadir. Tapi kebetulan dari kawan-kawan kita yang kemarin mewakili hadir, hari ini tidak bisa hadir, sehingga ya tidak ada masalah. Yang terpenting tujuan kami dan kita semua adalah mencapai solusi yang terbaik. Semua tidak boleh tidak berdasarkan dan tidak boleh tidak berlandaskan atas payung hukum atau landasan hukum yang ada. Apalagi terkait dengan penegakan hukum. Saya tidak mengulangi lagi panjang lebar, tentunya kawan-kawan dari media sudah tahu seperti apa penegakan hukum yang dilakukan. Manakala ada tindak pidana, pasti sanksi pidana pasti ada padanya. Tetapi tidak cukup hanya sampai di situ. Tapi masalah-masalah sosial dalam rangka Hari Kamtibmas juga akan kami pelihara. Sehingga kami membutuhkan bukan hanya kami sendiri polisi yang bergerak sebagai aparat gakum, tetapi seluruh unsur termasuk masyarakat itu sendiri harus memahami sepenuhnya bagaimana kondisi yang terjadi sebenarnya. Sehingga yang terjadi sebenarnya ya permasalahan itu harus dibahas bersama untuk diselesaikan bersama. Satu di antaranya adalah apa yang menjadi tuntutan kemarin masyarakat yang atau sebagian atau mungkin itu bagian kecil yang menjadi satu bagian besar. Saya katakan bukan hanya masyarakat, yaitu bergabunglah kelompok-kelompok lain yang ada di situ. Sehingga kepentingan itu bisa kita kumpulir, bisa kita katakan, dan bisa kita sampaikan bagaimana mengatasinya. Dengan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan pasti. Kepentingan negara seperti apa, kepentingan masyarakat seperti apa, dan juga bagaimana Kamtibmas ini bisa terlindungi, hukum juga bisa ditegakkan. Kami menghimbau juga atas masukan itu, kalau 9 tuntutan pastinya memang agak terlalu sulit untuk diputuskan ketika itu. Kan kemarin pengunjuk rasa sampai 6 hari di Padang, kan mengharapkan 6 dan sampai 7 tuntutan itu kan harus dijawab dan harus ada realisasinya. Ini kan juga spare waktu, perlu waktu seperti kami bersama unsur Forkopimda, saya sebagai Kapolda, Pak Gubernur, Pak Bupati, dan juga beberapa tokoh yang lain, tokoh masyarakat yang sudah masukan hari ini sudah sangat konstruktif. Harapannya nanti bisa disimpulkan apa langkah kita selanjutnya. Operasi gabungan atau mungkin penyelesaian perkara secara sinergis sama-sama dari unsur itu kita disusun dari kelompok tertentu dan dari pihak-pihak tertentu, termasuk melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Jangan sampai kelompok masyarakat setempat dirugikan dengan adanya kelompok-kelompok lain yang mengatasnamakan masyarakat itu. Karena juga kami juga menampung masukan-masukan dari masyarakat yang merasa sebenarnya selama 6 bulan terakhir ini sudah landai, sudah tidak ada masalah. Tapi mengapa tiba-tiba muncul ya penegakan hukum, ya karena ada faktor-faktor tertentu yang apa buat dengan aparat hukum yang harus menegakkan hukum itu. Tetapi dari ini sebenarnya tidak mewakili seluruhnya. Tadi juga sudah disampaikan Kapolres Pasaman Barat, setelah dideteksi dan kami juga intelijen turun, sebenarnya masyarakat ini bukan keseluruhannya mempunyai kesimpulan atau tuntutan itu atas nama mereka semua, tapi atas nama kepentingan perorangan. Sekarang saya hanya menyampaikan, bayangkan saja
seseorang memiliki 7 hektar lahan, 10 hektar lahan, 20 hektar lahan, 10 hektar lahan, itu perorangan. Bagaimana ceritanya mereka bisa perorangan memiliki lahan-lahan seluas itu, sementara mereka masyarakat pendatang yang asli dari masyarakat setempat saja tidak sampai 5 atau 4 hektar. Padahal semuanya itu berada di kawasan hutan. Otomatis mereka tidak menginginkan adanya lahan itu dinyatakan sebagai kawasan strategis nasional, karena kalau misalnya dinyatakan sebagai kawasan hutan, program pemerintah yang harus kita dukung itu, mereka kan akhirnya mengatakan, wah saya kan kehilangan lahan saya yang 25 hektar, 10 hektar, 7 hektar, 5 hektar. Nah itulah yang akan kita tertibkan sebenarnya. Sehingga jangan sampai dengan berkedok untuk merugikan masyarakat setempat, justru ada beberapa oknum masyarakat pendatang ini justru yang merambah habis-habis. Kami punya data dan kami tidak akan membuat gaduh kecuali menertibkan, merapikan, mengembalikan sebagaimana masyarakat Pasaman Barat umumnya dan masyarakat Air Bangis atau mungkin masyarakat Pigogap itu juga semuanya tertib. Tidak ada yang bermain api di situ. Bermain api maksudnya ya, melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Akan kami berikan yang pertama sosialisasi dengan langsung turun ke sana, hadir ke masyarakat. Berapa? Kan jumlahnya kan tidak terlalu signifikan dari mewakili Pasaman Barat. Kami bersama Forkopimda akan turun langsung. Hari ini sebenarnya akan turun kami. Tapi info dari Kapolresta kan situasi dan kondisi dalam keadaan kondusif. Saat ini jangan sampai juga nanti justru lebih gaduh. Ya biar dulu, tenang. Air tenang dulu. Tapi kami akan memberikan sosialisasi berkelanjutan. Setelah itu kami juga akan memberikan pemahaman secara terus-menerus. Dan nanti akhirnya akan mencapai ke sepemahaman yang sama antara masyarakat dan juga apa. Seperti itu kira-kira tambahannya. Izin Bu ya, Pak Gubernur, izin beredar surat usulan untuk program PSN ini. Tertera di situ 30 juta hektar ini signifikannya. Yang benarnya adalah 30.000 hektar. 30.000 hektar ya. Itu ada yang salah. Iya Pak. Salam. Jaminan masyarakat di lokasi gimana? Pasca bagaimana? Apa dan juga dengan keamanan dari. Jadi kemarin kami sudah berbagai pengumpulan bahan keterangan di lokasi unjuk rasa yang 850 warga kami amankan. Kami amankan karena melanggar. Kami selamatkan sebenarnya mereka. Mohon izin meluruskan, 850 masyarakat, ibu-ibu, wanita, dan anak-anak, balita-balita itu sebenarnya kami amankan. Karena mereka itu terintervensi, hari pertama mau pulang nggak boleh pulang. Siapa yang tidak mengizinkan? Saya sudah mengamankan 17 orang yang menghalang-halangi kami mengembalikan mereka. Sudah kami inapkan 1 kali 24 jam, tapi karena kami tidak ingin juga membuat kelanjutan yang gaduh, kemarin kami catat, kami datakan, dan kami pulangkan tulis. Karena tuntutan berbagai pihak. Tapi intinya, masyarakat yang 850 kami siapkan 15 bis dan 7 HIS itu, dengan cara yang 1 orang pun tidak ada korban, itu sebenarnya tidak mudah sebenarnya awalnya. Sudah 6 bulan tinggal di masjid yang suci. Sudah ada himbauan dari pengurus masjid, sampai disiapkan karpet-karpet bekas itu, yang akhirnya diklaim bahwa itu menginjak-injak, polisi menginjak karpet, itu sebenarnya ya di bawah tempat mereka tidur. Itu karpet-karpet masjid memang, tapi itu yang bekas-bekas yang sudah digudang. Bukan ruang sholat, karena di lantai 1 kan aula itu. Aula, ya. Kami sering kali mengadakan acara di situ, aula itu, yang seringkali untuk kegiatan-kegiatan. Dan memang namanya juga pihak yang kepentingan, boleh saja lah, kami ikhlaskan. Kami akan melihat di TV seperti itu dalam penyiaran, tapi terkadang juga tidak adil, karena kondisi sebenarnya seperti itu. Kami menyelamatkan mereka, justru mereka itu terkena pelanggaran HAM untuk masyarakat itu sendiri, anak-anak itu, karena mau pulang nggak boleh, tidur di sana, nyuci, MCK juga di sana, kehabisan air sudah. Pengurus masjid sudah menyampaikan, toilet sudah kotor, kamar mandi kotor, mereka berserakan 850 itu bukan sedikit. Sehingga pada hari ke-6 yang Sabtu sore itu kami tindakan keputusan bekas untuk kami mengantar ke Pasaman Barat dengan tanpa adanya korban. Itu sebenarnya upaya persuasi kami setelah ada keputusan rapat bersama Pak Gubernur dan kawan-kawan di Forkopimda. Ini yang saya sampaikan, saya luruskan. Kalau kaitannya dengan perlindungan, pastinya mereka kami lindungi.
Karena buktinya saat kami antar, kami libatkan beberapa personil baik Polri, Polwan, termasuk dari Brimob untuk mengawal sampai tempat tujuan. Sampai Pak Kapolres pun kami perintahkan bersama jajarannya untuk mengantar ke mana rumah-rumah mereka. Karena memang di antara mereka ada juga yang ketakutan. Karena apa ancamannya? Kalau tuntutan kami ini, tuntutan kita itu belum dipenuhi, jangan pulang dulu. Barang siapa yang pulang akan kami usir dari tempat tinggalnya. Sampai seperti itunya. Ini baru saja hasil rapat juga dari keluhan-keluhan di antaranya saksi menyatakan begitu. Sehingga kami terus terang dalam kesempatan ini benar-benar yakin seikhlasnya akan membela kepentingan masyarakat Sumbar, terutama yang ada di Pasaman Barat, khususnya di Air Bangis dan sekitarnya, agar tidak ada lagi intervensi-intervensi. Baik saat pemberangkatan, kemarin berangkat pun dipaksa. Dari rumah ke rumah dijemput satu-satu. Harapannya hanya sehari kok sampai di sana. Mereka nggak pakai baju celana yang untuk dicadangkan. Ini cucian, jemuran itu ya di masjid lantai 1 itu berserakan tidak aman. Ini yang terjadi yang sebenarnya. Ya, kesimpulannya kami akan tetap menegakkan hukum. Kesimpulannya kami akan membela kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara juga kami utamakan juga, sehingga kami adil bersikap adil. Tujuan penegakan hukum adalah keadilan, kepastian hukum, dan juga asas manfaat. Ini asas manfaatnya ada, sehingga mereka juga sedikit banyak memahami. Nah, kami memang menyarankan saat ini, itu kan maaf, kalau saya bicara koperasi, itu bicara koperasi, kan koperasi sudah berdiri juga sudah cukup lama dan itu legal. Kami juga himbau, mereka itu kerja silahkan, kami nggak ada kepentingannya, mereka kerja, mencari nafkah. Kami tidak ingin, atas nama negara ini tidak ingin masyarakat itu kemudian diputus rezekinya. Tetapi hasil panenan kan mereka itu kan menanam di lahan milik negara. Panen juga dari kebun yang di situ air kawasan industri, kawasan hutan, kawasan hutan produksi untuk dijikan. Nah itu kira-kira kan mereka juga paham. Kalau yang digarap itu milik negara, yang dikelola milik negara, yang jumlahnya tidak kurang dari 32.000 hektar itu dalam kawasan itu ya diarahkan saja ke koperasi yang sudah legal, yang sudah resmi di situ, sehingga itu pun 70% untuk masyarakat yang panen, 30% masuk ke koperasi yang sudah disiapkan atas nama negara atau milik negara. Nah ini yang menghambat ini kan pengepul, yang menghambat ini kan penampung buah itu kan harapannya mereka kan juga mata pencahariannya. Kalau masuk peron kemudian semuanya dihadang, jangan sampai menjual di koperasi. Ya, jualah di tempat saya, kamu akan dapat 100%. Tapi urusannya kan dengan aparat, karena tidak diarahkan sebagaimana ini pun sudah sangat menguntungkan bagi masyarakat. Keputusan dari atas nama negara itu sebenarnya sudah menguntungkan bagi masyarakat. Menjual 70% untuk dia, 30% untuk koperasi. Ya sudah ada. Nah, nanti kalau misalnya akan ditanyakan lagi bagaimana koperasi, bagaimana sejarahnya, ini kan panjang. Silakan nanti kepada yang berkepentingan di koperasi yang benar. Tapi yang ada di catatan kami, di informasi kami, di laporan kepada kami bahwa koperasi itu sudah benar-benar legal, sudah ada perizinannya, sudah menang atas nama negara yang sudah aman lah ini. Pemanen ini kalau arahnya itu ke koperasi itu, karena kalau misalnya kita kawal mau dijual kemana ke koperasi, ayo kita kawal jual ke koperasi, yuk dapat 100.000, yang 70.000 untuk kamu, yang 30.000 untuk masuk ke koperasi. Bagaimana ceritanya dengan proses mekanisme pengelolaan keuangannya atau jual belinya itu bukan urusan polisi, udah urusan koperasi, silakan tanyakan ke koperasi. Tapi yang pasti kita hanya membela negara, membela masyarakat, membela keadilan. Tidak ada tendensi apapun. Kami akan tetap di sini mengawal keinginan masyarakat. Untuk di lapangan, bentuk pengamanan kita apakah menggunakan personil di lapangan bagaimana? Ya pastinya begitu. Karena pengamanan tanpa menurunkan personil nggak mungkin. Tapi tadi saya sudah bicara sama Pak Danrem, sama kawan-kawan Forkopimda, kami pengamanannya tidak sendiri polisi. Jadi di backup oleh misalnya di Pemprov ya ada Satpol PP, kita backup situ, ada ya di TNI kan ada Kodim, ada Koramil ya kita sama gitu. Jadi kita pengamanannya termasuk sosialisasinya secara terintegrasi bersama-sama. Karena khawatirnya kalau polisi bergerak sendirian sepertinya kok polisi tidak punya mitra, kan salah juga. Jadi
suatu tadi juga sudah diputuskan di atas oleh Pak Sud juga hasil rapat ini nanti akan dibentuk tim terpadu ya Pak, dalam rangka preemptif, preventif maupun gakum. Tapi kalau gakum sekali lagi serahkan dulu ke polisi karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHP itu yang berwenang gakum ya polisi. Nanti yang lain-lain pastinya membackup dalam rangka ya, mewujudkan keamanan bersama di situ. Ya, seperti itu kira-kira. Ya. Terima kasih. Lelok.